Good morning student. Kita lanjut lagi materi kita informatika di kelas 4. Hari ini bersama kelas 4C 21 November tahun 2025. Sebelumnya saya akan absen dulu ya. Aaron hidup. Akuin Hadir. Bona Hadir. Jumaris Saya. Alvarez Hadir. Evan Vander Lynn Oliver Basil Gioraldo Hidup, Mister. Graciela Kimberly Harmony Joy Jasmine Jenka Hadir. Jill Olivia Hadir. Joanella Hadir. Joseph Nathanael Hadir. Kenziro Gabriel Madeline Angelina Maria Kanayari Hidup. Serafim Hidup. Valencia Michelle Hadir. Marco Hadir. Jesslyn Renata Ada dia yang jawab ya. Baik, sekarang kamu bisa buka bukunya terlebih dahulu. Halaman 27. Perangkat sistem komputer. Oke, kita baca sedikit ya. Perangkat sistem komputer atau disebut dengan komputer sistem adalah suatu kumpulan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, serta prosedur-prosedur untuk menjalankan suatu sistem komputer dan menjalankan aplikasi atau tugas tertentu. Perangkat sistem komputer terdiri dari beberapa komponen yang bekerja secara terintegrasi untuk mendukung fungsi-fungsi dasar dari sebuah sistem komputer. Ya. Oke, sekarang yang pertama, komponen utama perangkat sistem komputer. Apa saja sih komponen utama sistem perangkat komputer itu? Yang pertama ada yang disebut dengan hardware atau perangkat keras. Ya. Contohnya ada CPU, CPU atau prosesor. Oke. Nah, ada di bawah ya, dia dekat kaki kamu. Lalu ada juga di dalam CPU itu ada yang namanya memori atau RAM, tempat penyimpanan sementara data dan program yang sedang berjalan. Jadi ketika kita sedang bekerja sekarang itu, sebelum kita simpan di drive, dia akan tersimpan di RAM atau memori. Lalu ada yang berikutnya penyimpanan. Nah, di sini penyimpanannya bisa hard drive atau SSD. Dia untuk menyimpan data dan program secara permanen. Kalau di RAM dia tidak permanen, sementara. Lalu ada yang namanya papan ketik dan tetikus atau keyboard atau mouse. Dia perangkat input untuk berinteraksi dengan sistem. Contoh, ayo perhatikan dulu, bukan kelaklik-kelaklik. Sekarang bagian lihat bukunya. Di rumah juga nggak pernah dibuka-buka bukunya. Nah, sekarang pegang dulu. Ya. Nah, di sini ada tulisan nih, perangkat input untuk berinteraksi dengan sistem. Kita tidak bisa klik-klik tombol yang ada di sistem kalau kita nggak bisa pakai mouse. Mau bolak-balik ini nggak bisa, kan kita menggunakan mouse. Mau ngetik di Microsoft Word tidak bisa kalau nggak ada keyboardnya, kecuali touchscreen, screennya, ya kan? Gitu. Nah, selanjutnya
Ada juga yang namanya monitor. Monitor itu termasuknya perangkat output karena dia menampilkan informasi visual kepada penggunanya. Karena Mr. Agung sedang buka e-book, maka muncul di layarnya e-book, muncul juga di infocusnya e-book. Nah, itu seperti itu. Dia akan menampilkan informasi visual kepada pengguna. Lalu berikutnya ada papan sirkuit atau motherboard. Nah, motherboard ini menghubungkan semua komputer perangkat keras. Semuanya, monitor dan lain-lain masuk ke portnya, masuk ke motherboard. Oke, bentar. Oke, selanjutnya poin B, perangkat lunak atau software. Ya, sistem operasi ada dua di sini. Ada sistem operasi, ada aplikasi. Sistem operasi adalah program yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan antarmuka untuk pengguna dan aplikasi. Jadi di setiap komputer harus ada yang namanya sistem operasi. Dia itu artinya jalan untuk aplikasi yang lain. Ya, kalau tidak ada sistem operasi, aplikasi yang lainnya tidak bisa diinstal. Oke, sama seperti handphone. Ya, mau itu Android, mau itu iOS, ya kan? Kalau tidak ada handphonenya Android, tidak ada aplikasi Androidnya, dia tidak bisa diinstal yang lain-lain. iOS juga sama. Kalau nggak ada aplikasi iOS-nya, mau install yang lain tidak bisa. Jadi sistem operasi itu utama, aplikasi utamanya. Nah, setelah itu ada yang namanya aplikasi-aplikasi. Nah, kalau di komputer kita namanya Windows. Sistem operasinya berbasis Windows, ya, yang paling banyak digunakan di seluruh muka bumi. Aplikasi merupakan program yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti pengolah kata ya untuk mengetik, perambahan web ya untuk browser, perangkat lunak desain grafis ya untuk membuat gambar gitu, ya. Lalu yang kecil prosedur dan aturan. Nah, belajar di Pancasila, pendidikan Pancasila kamu juga belajar tentang aturan kan? Di informatika pun ada, di komputer pun ada yang namanya prosedur dan aturan. Dibagi dua, ada protokol, ada juga kebijakan keamanan. Ya, protokol aturan-aturan untuk pertukaran data atau komunikasi antara perangkat dalam jaringan komputer. Lalu kalau kebijakan keamanan, aturan-aturan yang mengatur akses dan penggunaan sistem komputer untuk menjaga keamanan data dan informasi. Nanti kita belajar nih, file kita yang di Excel dikasih password. Jadi ketika orang lain membuka file kita, dia minta password. Nah, itu bisa salah satu kebijakan keamanan. Oke. Lalu ada yang poin D, pengguna atau user. Nah, pengguna itu kita, user yang pemakai komputer. Yang bikin komputer beda lagi disebutnya. Yang memperbaiki komputer beda lagi. Yang membuat program beda lagi namanya, ya. Nah, di sini user itu ada administrator sistem. Siapa dia administrator sistem? Dia adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga sistem komputer. Nah, lalu ada yang kedua, misalnya di sini Mr. Agung sebagai administrator sistemnya. Mr. Agung bertanggung jawab nih, komputer semua yang ada di lab sini berfungsi dengan baik, bisa digunakan oleh siswa-siswanya. Maka Mr. Agung adalah sebagai administrator sistem, ya. Lalu ada juga yang terakhir, pengguna akhir. Pengguna akhir itu siapa? Orang-orang yang menggunakan sistem komputer untuk menjalankan aplikasi atau tugas-tugas khusus ya kalian. Hari ini belajar apa? Hari ini belajar apa? Kalian sebut pengguna akhir. Oke. Nah, aktivitas kita hari ini adalah membuat diagram sistem komputer menggunakan aplikasi Inkscape. Sebelumnya saya melihat dulu apakah sudah dikirim ke KMC atau belum yang dua orang anak tadi.
Baik, kita akan buka aplikasi Inkscape-nya terlebih dahulu ya. Nah, Inkscape itu pertama kamu cari dulu di desktop. Ada tidak di desktop? Ya. Kalau tidak ada, siapa yang nggak ada? Ada semua? Oke, kalau nggak ada, kamu bisa masuk ke Informatika SD Shortcut. Informatika SD Shortcut-nya kamu double klik. Nah, nanti di sini ada Inkscape. Nah, Inkscape itu dia agak berat ya. Jadi kalau di double klik dia nggak langsung masuk. Jadi kamu setelah double klik tunggu dulu. Beda lagi, nangis lagi. Ayo Kim. Baik, sekarang kita akan buat dulu judulnya di sini. Ya, judulnya diagram sistem komputer. Untuk membuat tulisan pada Inkscape kita pakai toolbox yang ada di sebelah kiri. Ya, dia ikonnya huruf A di sini. Lalu kita klik aja di sembarang tempat. Klik. Oke. Kalau tulisannya terlihat kecil, coba kamu ganti dulu font size-nya, bisa nggak jadi 72. Kalau nggak berubah kok masih tetap kecil, Mister, berarti nanti kita yang melanjutinnya lagi ya. Bentar, saya ketik dulu. Diagram sistem komputer. Ini Mister Agung warnanya kuning, nggak kelihatan ya? Iya. Nah, nanti kalau nggak kelihatan, saya blok lagi semua tulisannya. Saya ganti warnanya hitam. Kelihatan nggak? Kalau belum kelihatan nanti pakai select ya. Diklik selectnya, nanti ini ditarik ke sini. Nah, ya. Ini Mister Agung ada yang salah, klik lagi A-nya, dihapus. Silakan kalian ketik dulu diagram sistem komputer. Ya, silakan diganti font size-nya 64, lalu font name-nya Arial. Apa yang nggak ada? Tulisannya harus diblok dulu. Sudah belum, Markom? Hah? Ya, nanti di atas kan ada font name. Ini diganti jadi Arial. Font size-nya 64. Ya? Ya? Kalau sudah, kita klik lagi di belakang huruf R-nya komputer. Kita klik di akhir, lalu enter. Ya. Nah, setelah di enter, kita ganti font size-nya jadi 28. Aduh, huruf kecil semua ya? Kecil nggak yang atasnya? Yang atasnya kecil-kecil nggak? Iya. Iya, oke lah, nggak apa-apa.
Kita ketik di sini oleh tulis nama panggilan kamu 4C nomor absen. Dia pesanin tulisannya. Nah, kalau sudah di sini ada paragrafnya nih. Kalau paragrafnya belum center, text alignment-nya, kita pilih text alignment-nya center dulu. Kalau kamu ada yang gini tadi kan, nah kita pakai text alignment-nya center. Oke ya, oke. Kalau sudah kita pakai select lagi, kita geser ke atas. Ya, kita simpan dia di tengah-tengah, jadi nyimpannya jangan begini, yang rapi, jadi di tengah-tengah. Horizontal, agak mepet ke atas. Agak mepet ya. Ya, kita simpan dulu. Filenya kita simpan dulu. Klik file. Lalu kita pilih save. Lalu pilih apa? Divisi yang bukan C, open. Lalu cari 2526, open. Kelas 4C, open. File name-nya diganti diagram SK, nama kamu 4C nomor absen. Diagram SK, nama kelas nomor absen. Siapa yang ganggu tadi? Apaan? Ketik lengkap, jangan oh, canda, keluar aja. Siapa tadi yang Aku lagi bantu temennya malah bercanda aja. Nanti giliran nge-save, ngaco berantakan semua. Di sini. Titik kok. Udah enter. Ya, diklik save-nya dulu. Yang masih mau bercanda, saya persilahkan, silakan di luar saja, nggak usah di dalam. Perempuan bercanda. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kamu sambil lihat halaman 29-nya. Diagramnya itu akan jadinya seperti apa. Jadi jangan sampai kamu nyimpen gambarnya salah, akhirnya kamu seenaknya sendiri bikin diagramnya. Ini kan udah dikasih contoh, oh harus begitu, saya harus membuatnya seperti apa. Dia harus sudah tahu. Nah, sekarang kita akan mengambil gambar
sistem komputer tapi gambarnya yang sistem komputernya berbeda. Kita cari yang udah ada aja dulu ya. Iya. Siap ya. Memasukkan gambar ke dalam Inkscape itu perintahnya import. Import ada di menu file. Oke, kita pakai menu file, lalu kita pilih import. Sudah ketemu? Oke, kita klik importnya dulu. Nah, lalu ini kan sudah, karena kamu kelas ketiga yang pakai komputer, tadi 4B sama 4A sudah buka, jadi enak sekali kamu tinggal pakai. Tapi kamu harus tahu dulu ya, folder ini adanya di mana. Folder gambar-gambar yang sudah disiapkan oleh Mr. Agung itu ada di desktop. Sekalian dicek ya. Semuanya klik dulu desktopnya. Lalu cari folder dengan nama file gambar informatika SD. Folder ya bentuknya ya. File gambar informatika SD. Ya, kalau ada belakangnya shortcut seperti ini nggak apa-apa. Tapi file gambar. Open. Kelas fase B. Open. Kelas 4. Open. Foldernya SK. SK-nya diklik open. Lalu ke folder membedakan perangkat input dan output. Nah, sebentar. Pilih yang nama filenya screen. Lalu ini kan gambarnya besar ya ketika muncul di scan. Kita nanti ada apa namanya PNG bit. Ya oke aja, tinggal oke. Yuk. Nah, ukurannya diatur ya. Yang bagus, jangan gepeng seperti ini ya. Jadi yang sesuai. Lalu ditempatkan agak sebelah kiri, jangan mepet dengan garis. Jangan terlalu ke bawah, cukup juga di tengah-tengah kira-kira segini. Sudah belum? Sudah belum? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau bikin kotak di sini. Ini saya mau bekerja pakai kaca pembesar. Zoomnya saya besarin supaya kamu juga kelihatan. Kamu juga boleh aja dibesarin. Kita mau bikin kotak mengelilingi gambar screennya ini pakai rectangle. Sudah diklik rectangle-nya? Oke, lihat Mr. Agung dulu. Saya kasih contoh dulu ya, perhatikan ke depan. Nanti kan kita buat kotaknya lebih besar dari gambarnya. Nah, ketika kita bikin, ada warnanya kan? Iya. Nah, dilepas dulu. Coba kamu bikin dulu, nggak apa-apa ketutupan ada warnanya. Ya nggak apa-apa, sok bikin aja dulu kotak. Apapun itu nanti kita perbaiki. Bikin dulu kotaknya aja dulu. Sudah? Sudah? Oke, lihat ke sini. Nah, sekarang kita mau
rubah warna, kalau di Mister Agung warnanya hitam. Warna bagian dalamnya ini menjadi transparan. Caranya bagaimana? Kita klik di sebelah bawah, ada warna yang putih silang ini. Ada kan? Nah, ini kamu klik kanan. Di situ kamu klik kanan. Lalu kamu pilih set fill. Tuh. Sudah? Tapi ini nggak ada garisnya, Mister. Ya kan? Iya. Nah, kita akan kasih garisnya. Warnanya bebas, terserah kamu. Misalnya Pak Agung mau pakai purple, Mister Agung klik kanan dulu di warna yang dipilih, lalu kita pilih set stroke. Warna-warna aku. Nah, ada nggak garisnya? Lalu untuk geser-gesernya Pak Agung pakai select dulu, pakai tombol panah di keyboard, kurang ke kiri, kurang ke kanannya, kurang ke atas atau kurang ke bawah. Baik, nah kita cek sekarang yang ternyata banyak garisnya putus-putus atau belum ke setting. Kita coba ya. Coba kamu klik apa ya? Subjek predikat. Nah, oh ya, di menu objek ada namanya fill and stroke. Diklik fill and stroke-nya. Nah, nanti di sini ada fill and stroke kan? Ya. Di bawahnya ada fill, ada stroke pen, ada stroke style. Coba kamu klik dulu di stroke pen-nya. Udah? Di stroke pen. Nah, cek dulu. Di sini ada C, M, Y, K, A. Yang A-nya pastikan sudah ada di paling atas atau nilainya 100. Sudah semuanya? Sudah. A-nya sudah 100? Sudah. Sudah, Mister. Kapasitinya di sini sudah 100? Nah, wah, kenapa di sini masih putus-putus? Kita cek di stroke style. Sudah stroke style? Nah, di bawahnya ada width. Kalau Mister Agung 1000. Sebelah kanannya mm. Kamu berapa? 0,2 sekian ya kan? Ininya mm bukan? Iya. Ya, coba kamu ganti jadi 1. Kamu hapus aja semuanya ini. Lalu kamu ketik angka 1, enter. Ya. Ada garisnya enggak? Ya. Oke, yang penting kan ada garisnya dulu. Udah ya? Nah, kok tebal, Mister? Mungkin zoomnya kamu terlalu besar, jadi kelihatan tebal. Sama toh kalau kita melihatnya dekat pasti kan besar. Tapi kalau barang yang kita simpan jauh, kelihatannya kecil. Oke, sampai sini dulu ya. Aman? Garisnya sudah ada sekarang, nggak putus-putus? Oke, sekarang kita klik lagi rectangle-nya. Rectangle-nya diklik, kita buat di bawahnya lagi. Nah, kita buat lagi 1. Lebarnya sama dengan rectangle yang di bagian atas. Ya kan mau dilihat dulu juragan. Nah, untuk kotak yang di bawahnya kamu beri warna sama dengan warna garisnya. Misalnya, ini Mister Agung kan purple tadi. Saya juga pilih lagi purple-nya. Klik aja.
Kalau mau warnain fillnya nggak harus klik kanan, bisa ya, tinggal klik aja. Oke, sekarang kita mau bikin tulisan di sini, sistem komputer. Kita klik dulu A-nya, teksnya diklik. Klik aja satu kali di mana saja. Warnanya biarin aja dulu sama. Nah, lalu, di sini nih tulisannya jadi tebal kan? Ya, oke. Sistem komputer. Wah. Klik kanan berarti set fill. Ini alfanya harusnya 100. Itu namanya line. Nah, tulisannya Mr. Agung tebal ya? Kamu tebal nggak? Iya. Hah? Iya apa enggak? Iya. Nah, kalau yang iya, tulisannya ini garisnya mau kita bikin transparan. Ya, garisnya dibikin Caranya bagaimana? Kita klik putih silang di sebelah kiri bawah, klik kanan, lalu kita pilih set stroke. Nah, udah. Nah, ini kan nanti dimasukkannya ke sini nih. Lihat, karena warnanya sama, nggak kelihatan kan? Nah, jadi Pak Agung mau ganti nih warnanya pakai putih. Nah, klik aja langsung pakai warna putih. Kebesaran nggak tulisannya? Tulisannya kebesaran nggak ditanya? Iya. Nah, langsung aja kecilin ya pakai tombol panahnya sini. Nah, sampai masuk semuanya ke dalam kotak. Hah? Tulisannya hilang ya bikin lagi. Kok bisa hilang? Atau kamu undo, edit, undo, siapa tahu kembali lagi. Kalau hilang warnanya sama seperti tadi, diganti dulu warnanya. Baik, pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Siap. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan di part kedua. Oke. Sekarang kita simpan lagi. Save. File save. Sudah. Sudah file save? Sudah. Lalu kamu silang dulu. Betul nggak? Iya. Ya, komputernya dimatikan. Salah. Sampai jumpa lagi minggu